أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة عبد جلت حيلته ورسوله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم فرج ما أنا فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratil Mukarram yang sama-sama kami muliakan, Sahibul Bait Bapak Ustadz Syarifuddin beserta keluarga besarnya yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hujat, para asatid, para pimpinan majelis ta'lim, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mudah-mudahan selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat izin Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari yang berbahagia ini, walaupun cuaca agak sedikit mendung, kadang sesekali diiringi oleh turunnya hujan, tapi tidak memutus semangat kita, tidak untuk mengendurkan semangat kita untuk hadir di tempat ini, semata-mata menunjukkan sedikit daripada rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal seperti ini harus selalu kita syukuri. Kita selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat serta karunia-Nya di mana kita masih bisa berkumpul di tempat ini, kita masih bisa bersilaturahmi, kita masih bertatap muka, yang mana mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat ini, dengan bersilaturahminya kita di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala bakal mengumpulkan kita nanti di padang mahsyar bersama kekasihnya, yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tempat ini merupakan tempat di mana kita memasang niat kita untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membuktikan cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seseorang, bocah, diem, jangan berisik ya, dengerin. Maklum, namanya bocah bu, ya. Jadi, ya kita lanjutkan. Jalan untuk menunjukkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena untuk mencintai Allah harus melalui jalannya Rasulullah. Untuk mencintai Allah harus masuk dari pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah, mengistimewakan Rasulullah dengan menuliskan nama beliau di tiang-tiang arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah, mengistimewakan Rasulullah dengan tertulis di pintu surga namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah, mengistimewakan Rasulullah, nama yang bisa bersanding di samping nama Allah adalah namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah memuliakan Rasulullah,
dengan dituliskan namanya di tiang arsy Allah, dengan dituliskan namanya di pintu surganya Allah, dengan diletakkan namanya di samping nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita sebagai umatnya tidak meletakkan nama itu di dalam hati kita? Bagaimana kita sebagai umatnya tidak meletakkan nama itu pada ruh kita? Bagaimana kita sebagai umatnya tidak menjalankan syariat beliau, tidak menghidupkan sunnah-sunnah beliau, tidak mencintai beliau? Bagaimana kita akan mendapatkan syafaat beliau serta pertolongan beliau? Allah saja memuliakan beliau, Allah saja menempatkan Nabi di tempat yang mulia. Kita umatnya menyia-nyiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah, syariat Rasulullah yang terjadi sekarang adalah itu tidak tumbuh di dalam keluarga seorang muslim, tidak tumbuh di tengah-tengah rumah tangga seorang muslim dan muslimah. Mereka tidak menjadikan Rasulullah sebagai figur panutan mereka. Mereka tidak menjadikan Rasulullah sebagai contoh mereka. Mereka tidak menjadikan Sayyidatina Fatimah Zahra, istri Rasulullah, cucu-cucu Rasulullah sebagai panutan mereka di dalam kehidupan. Mereka mengabaikan Rasulullah, mereka mengabaikan keluarga Rasulullah. Mereka lebih memilih orang-orang kafir, mereka lebih memilih orang-orang fasik, mereka lebih memilih orang-orang yang terlaknat di mata Allah. Kita ketika melihat anak kita mengikuti gaya serta penampilan orang-orang kafir, kita diam, kita nggak ngomong apa-apa. Anak kita dengan mudahnya meninggalkan sholat, tidak ada semangat dari diri mereka untuk mempelajari firman-firman Allah, untuk mempelajari agama ini, dan kita berdiam. Kita bangga dengan hal itu. Sunnah Rasulullah, syariat Rasulullah itu tidak tumbuh di dalam kehidupan rumah tangga kita. Kalau bukan karena Rasulullah, kalau bukan karena panutan kita serta contoh kita, kira-kira siapa lagi yang mau kita ikutin? Siapa lagi yang mau kita minta pertolongan? Apakah orang-orang kafir, artis sinetron, orang yang suka joget-joget di TV itu yang kita minta bakal pertolongan? Enggak. Jelas Rasulullah. Seorang wanita sudah punya panutannya. Istri Rasulullah Sayyidatina Khadijah Al-Kubra wa Sayyidatina Aisyah Ar-Ridha itu menjadi contoh bagi para kaum perempuan. Kemudian anak tersayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Fatimah Zahra, itu menjadi contoh buat para wanita. Sayyidah Ummi Kalthum, Sayyidah Ruqayyah, dan yang masih banyak yang lainnya yang bisa dijadikan sebagai contoh oleh para kaum wanita. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memuliakan mereka? Sayyidatina Khadijah, seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjuang, berdakwah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salah sebuah riwayat pernah disebutkan bahwa pada suatu ketika malaikat Jibril turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan salam untukku, disampaikan kepada Sayyidatina Khadijah." Jadi Siti Khadijah itu disalamin sama Allah. Seorang wanita muslimah, seorang wanita yang mendapatkan doa dari Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung. Seorang manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi figur yang patut